Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumit tala amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kepadanya lah kita meminta, kepadanya lah kita berserah diri dan menyerahkan akan segala hajat kita semuanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulnya, begitu juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia, yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kelas yang semoga penuh akan keberkahan ini, kelas yang semoga mendatangkan kepada kita kenikmatan, mendatangkan kepada kita pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semuanya, serta yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab bukan hanya tentang kita mengangkat kebodohan kita. Bukan hanya kita mempelajari seperti halnya pelajaran lainnya. Bukan hanya kita mempelajari ilmu-ilmu yang memang dibutuhkan kepada kita. Namun belajar bahasa Arab adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan bahasa Arab. Bahkan sabda beliau semuanya menggunakan bahasa Arab. Para ulama menjelaskan agama Islam ini juga menggunakan bahasa Arab. Jadi kebutuhan kita bukan hanya kebutuhan bagaimana apa yang kita inginkan saja. Namun kita mempelajari bahasa Arab karena memang kita berkewajiban untuk memahami agama kita. Berkewajiban untuk mengetahui apa yang seyogyanya kita ketahui. Mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb alam semesta ini. Mengetahui bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah dan lain sebagainya. Dan itu semuanya dapat kita fahami dengan gamblang apabila kita mengetahui bahasa Arab. Karena bahasa Arab sebagaimana pada pertemuan sebelumnya adalah kunci memahami agama Islam ini. Kunci memahami ilmu syar'i. Kunci memahami tauhid. Memahami fikih dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Bahkan kita mengetahui Al-Quran, isi dan makna Al-Quran ketika kita mengetahui bahasa Arab, dan begitu juga ketika kita membaca tafsir-tafsirnya, dan itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Begitu juga sabda Nabi, hadis-hadis Nabi, kita mengetahuinya tidak hanya cukup dengan kita membaca terjemahannya saja. Namun ketika kita mengetahui bahasa Arab itu, insya Allah kita akan mendapatkan faedah yang lebih, mendapatkan manfaat yang lebih melebihi tatkala kita hanya mengandalkan terjemahan saja. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini, insya Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha.
kitab karangan Dr. Rafi Abdul Rahim rahimahullahu taala. Semoga Allah mengampuninya dan mengampuni kedua orang tuanya serta mengangkatnya di tingkat yang amat tinggi. Pada malam hari ini kita akan masuk kepada pembahasan di pelajaran atau bab Ad-Darsul Hadi wa Ishrun. Pelajaran yang ke-21. Hadi wa Ishrun. 21. Walaupun ini satu, yang Ishrun itu 20, Hadi itu satu. Jadi pelajaran yang ke-21. Seperti biasa, sebelum kita membahas materi kita, kita akan membaca terlebih dahulu al-kalimatu al-jadidatu, kosakata baru yang terdapat pada pelajaran kali ini. Al-kalimatu al-jadidatu, kosakata baru. Yang pertama di sini ada kata maktabun. Maktabun jamaknya makatib. Maktabun jamaknya makatibun. Al-makatibu. Al-maktabu jamaknya makatibu. Itu artinya meja. Maktab artinya meja. Maktab. Makatib. Kursiyun. Walaupun maktab itu ada yang mengatakan maktab itu kantor. Namun maktab itu sejatinya dia adalah meja. Kemudian selanjutnya ada kursiyun. Kursiyun jamaknya karasi. Kursiyun jamaknya karasiyu. Kursiyun jamaknya karasiyu. Artinya kursi. Sudah masuk dalam bahasa kita. Sudah masuk dalam bahasa serapan kita. Sudah diserap ke bahasa kita dan masuk ke dalam bahasa kita yaitu kursi. Kursiyun karasiyu. Karasiyu. Selanjutnya al-launu. Al-launu jamaknya alwanun. Al-launu jamaknya alwanun. Al-launu artinya warna. Alwanun warna-warna. Launun alwanun. Launun artinya warna. Alwanun artinya warna-warna. Selanjutnya al-kiblatu. Al-kiblatu sebagaimana sudah masuk ke dalam bahasa kita, al-kiblatu artinya kiblat. Arah kita untuk menghadap salat kiblat. Selanjutnya ada zaka, zalika. Zaka ini kata ganti untuk kata tunjuk jauh, yang mana sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, pertemuan yang lampau, tentang kata tunjuk jauh ada zalika, namun di sini ada zaka, dan penjelasannya sudah saya kirimkan di grup link yang ada di Wikipedia, bisa Bapak Ibu sekalian baca terkait dengan zaka dan zalika. Zaka dan zalika. Di mana ada zaka, zalika. Zaka itu nanti ada za tanpa ha, hadza, za. Kemudian ada zalika menjadi zaka dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa membacanya di sana penjelasannya, namun kita tidak menjelaskan secara gamblang karena memang ini masuknya nanti pada ilmu kaidah. Nanti takutnya memberatkan Bapak Ibu sekalian. Cukup Bapak Ibu baca jika memang ada basic atau dasar yang pernah mempelajari, bagi yang sudah pernah mempelajari tentang kaidah bahasa Arab. Namun jika tidak ada, cukup ketahui bahwasanya zaka itu artinya sama dengan zalika, artinya itu. Selanjutnya ada walakin. Walakin artinya akan tetapi. Walakin akan tetapi.
Lakin atau walakin artinya kan tetapi. Saya ulangi sekali lagi, maktabun meja, kursiyun kursi, al-launu warna, kiblatun kiblat, zaka, zalika itu, walakin akan tetapi. Baik, kita lanjutkan, kita mulai membaca bacaan kita yang mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sering sekali mendapati bacaan kita itu berupa percakapan dan paling sering adalah percakapan. Sangat sedikit sekali bacaan kita yang berupa teks seperti ini. Dan pada malam hari ini kita kembali menemui contoh ataupun teks yang berupa bacaan, bukan percakapan. Yang mana kita akan membahas tentang madrasati. Madrasati artinya sekolahanku. Madrasati artinya sekolahanku. Madrasati, sekolahanku. Yang mana ini madrasatun kemasukan zomir ana. Ya. Zomir ana sebagaimana baituka, baituhuma, baituhuma, baituhum. Sampai seterusnya bisa baiti, ya. Baiti. Ya. Sebagaimana ini juga madrasatuhu, madrasatuhuma, madrasatuhum sampai seterusnya. Madrasatuka masukkan zomir ana berarti madrasati. Madrasati. Madrasati, sekolahanku. Hadhihi madrasati. Hadhihi madrasati. Ini sekolahanku. Hiya qaribatun minal masjidi. Dia qaribatun dekat minal masjidi dari masjid. Hiya madrasatun kabiratun. Dia termasuk sekolahan, dia adalah sekolahan yang besar. Laha salah satu abwabin. Sekolahan itu memiliki 3 pintu. Abwabuha maftuhatun al-an. Maftuhatun an. Abwabuha maftuhatun al-an. Pintu-pintunya terbuka sekarang. Kita lihat di sini, madrasati, sekolahanku. Hadhihi madrasati, menggunakan hadhihi karena memang madrasatun kita ketahui bahwasanya dia adalah isim perempuan. Maka kata tunjuknya menggunakan kata tunjuk perempuan yaitu hadhihi, bukan menggunakan hadza. Begitu juga kata gantinya hiya. Kata gantinya menggunakan hiya. Karena memang madrasatun dia adalah isim perempuan tunggal. Hadihi madrasati, ini adalah sekolahanku, hiya qaribatun. Kata qaribatun ini adalah sifat untuk madrasatun. Hiya qaribatun. Kalau laki-laki sebagaimana baitun, baitun dia dihukumi laki-laki, maka menggunakan bukan qaribatun namun menggunakan qaribun. Laki-lakinya qaribun, kalau perempuannya qaribatun. Hiya qaribatun minal masjidi. Dia dekat dari masjid. Masjid dia berharokat kasrah karena didahului oleh huruf ja. Hiya madrasatun kabiratun. Dia kembali menggunakan kata ganti hiya. Dia adalah sekolahan yang besar. Kabiratun, sifatnya menggunakan sifat yang muannas. Madrasatun kabiratun. Kalau laki-laki kabirun. Laha kembali menggunakan ha kata gantinya. Nah, hiya jika masuk dalam isim ataupun huruf maka menjadi ha. Madrasatuha atau laha, minha dan seterusnya. Laha salasatu abwabin. Kita lihat. Di sini karena 3 menggunakan salah satu dan sini abwabin bukan babun. Karena memang kalau 3 harus menggunakan jamak. Dan jamaknya karena 3 sampai 10 sebagaimana pertemuan kemarin sudah kita singgung. Ketika 3 sampai 10 maka
Isim yang dibilang adalah isim berharokat, isim jamak yang berharokat kasrah tanwin, abwabin. Salah satu dia menggunakan muannas karena yang dibilang ini adalah isim mudzakkar. Yang dibilang adalah isim mudzakkar, maka bilangannya menggunakan bilangan muannas. Laha salah satu abwabin. Dia memiliki 3 pintu. Abwabuha maftuhatun al-ana. Pintu-pintunya maftuhatun, terbuka. Abwab, sebagaimana tadi tadi sudah kita singgung bahwasanya abwab jamak dari babun. Abwab jamaknya babun. Babun dia adalah isim mudzakkar. Isim mudzakkar, isim laki-laki. Jamaknya dihukumi perempuan karena memang dia adalah isim jamak ghairu aqil, isim jamak yang tidak berakal. Maka menggunakan sifatnya menggunakan maftuhatun bukan maftuhun. Abwabuha maftuhatun, pintu-pintunya terbuka menggunakan maftuhatun bukan maftuhun. Abwabuha maftuhatun al-ana. Pintu-pintunya hak di sini kembali kepada madrasatun. Abwabuha maftuhatun al-ana. Pintu-pintunya terbuka saat ini atau sekarang. Sekarang pintu-pintunya terbuka. Baik. Barakallahu fikum. Mungkin agar lebih ada interaksi, saya minta salah satu dari Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang bersedia untuk membaca dan mengartikan, baru nanti saya jelaskan. Baik, silahkan dari Bapak Ibu sekalian, jika ada yang bersedia untuk membaca, mungkin 1 baris saja atau 2 baris juga boleh. Silahkan angkat tangannya. Dari Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin membaca? Silahkan. Baik, silahkan Ummu Nadia. Barakallahu fikum. Ini berarti yang Di sini yang fi baris ketiga. Baik, betul. fil 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 madrasati fusulun katsirotun. Baik, lanjut sampai titik terakhir di baris tersebut. Hadza fasluna wa huwa naslun fasihun Wa wasi'un. wasi'un. Ya. Baik. Wa huwa Artinya faslun wasi'un. Baik, diartikan dari depan. Di sekolahku ya Ustaz. Di sekolahan. Ini Oh, enggak di ada sekolah. punya. Di Di sekolahan ada banyak kelas. Baik, terdapat banyak kelas. Baik. Di sini ini kelasku. Fasluna, apa artinya fasluna? Menggunakan dhamir apa fasluna? Ini fasluna. Ini apa ya? Kalau kelasku fasli, kalau fasluna berarti Kami. ya. Ini kelas kami, Tayyib. Ini kelas kami. Dan dia adalah kelas yang luas. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Nadia. Baik, selanjutnya silakan Ibu Lesti dibaca baris berikutnya. Mohon maaf Ustaz, tanya dulu mumpung Boleh. belum lewat jauh, khawatir lupa. Ini hadza faslina itu bukannya itu
mudhaf ilaih ya Ustaz. Baik, nanti saya Fatih. jelaskan ya. Ya, nanti saya jelaskan. Belum saya jelaskan, baru dibaca. Ya. Baik, silakan Ibu Lesti dibaca terlebih dahulu. Nah, Ustaz. Fihi nafazatani kabirotani. Fihi diulang. Fihi Nafazatani Ustaz. Ana lupa itu Ustaz. nafizatani. Nafi. Nafizatan. Fihi nafizatani kabirotani. Wa fihi makatibu wakarosiyu. Wa fihi saburatun kabiratun. Baik, artinya Di dalamnya terdapat 2 jendela yang besar mm-mm, dan di dalamnya terdapat meja-meja dan kursi-kursi. Dan mm-mm. di dalamnya terdapat papan tulis yang besar. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ibu Lesti. Selanjutnya silakan Ummu Fikrin dibaca baris berikutnya. Hadza maktabul mudarrisi wa dzalika kursiyuhu. Iya. Ini adalah mejanya Wadzaka Pak wadzaka Wadzaka. kursiyuhu. Wadzaka kursiyuhu. Ini mejanya Pak Guru dan itu kursinya. Iya. Watilka maka tibul labi wa karasiyuhum, Iya. dan itu adalah mejanya para pelajar Mm-mm. laki-laki dan kursi-kursi mereka. Iya. Selanjutnya diselesaikan. Mohon maaf, masih satu Maktabul baris lagi. mudarrisi kabirun Mm-mm. wa makatibut tullabi saghiratun. Meja Mejanya Pak Guru besar dan mejanya para pelajar kecil. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Fikril dan ibu-ibu sekalian. Kita jelaskan dan kita baca ulang setelah tadi dibaca oleh teman-teman kita. Fil madrasati fusulun katsiratun. Di fil madrasati, di sini karena tidak ada ya-nya, maka dia hanya kasrah saja, bukan dipanjangkan. Fil madrasati fusulun katsiratun. Di sekolahan terdapat kelas-kelas yang banyak atau terdapat banyak kelas. Ya. Di sekolahan terdapat banyak kelas. Fusulun jamak dari kata faslun. Jamak dari kata faslun. Dan katsiratun adalah sifat untuk faslun. Kenapa dia menggunakan sifat perempuan? Karena fusulun adalah jamak ghairu aqil. Jamak yang tidak berakal. Jamak yang tidak berakal. Baik. Jadi fil madrasati fusulun katsiratun. Di sekolahanku banyak kelas. Terdapat banyak kelas. Selanjutnya, hadza fasluna. Hadza fasluna. Karena sudah titik, maka ini beda lagi kedudukannya. Hadza fasluna. Ini sekolahan, ini kelas kami. Ini kelas kami. Hadza fasluna. Ini kelas kami. Fasluna, faslun di sini kelas biasa, satu kelas berbeda dan dia mufrad yang kemasukan dhamir nahnu. Fasluna. Hadza fasluna. Wa huwa faslun wasi'un, dan dia adalah kelas yang luas. Wasi'un sifat untuk faslun. Walaupun ketika jamak dia dihukumi muannas, namun karena mufradnya dia mudzakar, maka sifat untuk mufrad menggunakan sifat
muzakkar. Wa huwa faslun wasi'un. Dan dia adalah kelas yang luas. Kelasnya luas. Fihi nafizatani kabiratani. Di dalamnya, dalam kelas ini, nafizatani terdapat dua jendela. Ya, nafizatun itu jendela karena dia dimusannakan. Dimusannakan sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan apa itu musanna. Musanna adalah isim yang menunjukkan dua atau double. Menunjukkan jumlahnya dua. Dimusannakan. Tanda musannanya apa? Yaitu diakhiri oleh alif nun di belakangnya. Fihi nafizatani. Ada alif nunnya. Karena nafizatani ini adalah dua jendela, maka sifatnya pun sama, harus dimusannakan pula. Bukan nafizatani kabirun, namun nafizatani kabirotani. Kabirotun ketika dimusannakan menjadi kabirotani. Karena nafizatun adalah isim muannas, dimusannakan tetap muannas, sifatnya juga menggunakan sifat muannas. Nafizatani. Fihi nafizatani kabiratani. Di dalamnya terdapat dua jendela yang besar. Wa fihi makatibu wa karasiyu. Dan di dalamnya terdapat makatib. Makatib ini jamak dari kata maktabun. Jamak dari kata maktabun, artinya meja. Wa karasiyu, dan kursi-kursi. Jamak dari kata kursiyun. Wa fihi, dan di dalamnya saburatun kabiratun. Ada papan tulis yang besar. Dan di dalamnya terdapat papan tulis yang besar. Wa fihi saburatun kabiratun. Dalamnya terdapat papan tulis yang besar. Karena saburatun adalah isim mu'annas, maka sifatnya pun menggunakan sifat mu'annas. Dan dia adalah saburatun, hanya satu papan tulis. Tidak ada penyebutan jumlah, namun karena di sini saburatun kabiratun berarti ada satu papan tulis yang besar. Hadza maktabul mudarrisi wa dzaka kursiyuhu. Ini mejanya Pak Guru. Maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Ini mejanya Pak Guru. Kenapa dia maktabu, bukan maktabun? Karena dia isim bertemu isim atau isim yang disandari dengan isim yang lainnya. Maktabun ketemu dengan al-mudarrisu menjadi maktabul mudarrisi. Mudhaf mudhafun ilaih. Wa dzaka kursiyuhu, dan itu kursinya. Dzaka itu kata ganti untuk dzalika. Dzaka kata ganti untuk dzalika, sebagaimana tadi sudah kita singgung. Watilka makatibut tullabi. Perhatikan di sini, maktabun itu isim mudzakkar. Maktabun isim mudzakkar. Namun tatkala dia jamak ditunjuk menggunakan tilka. Ditunjuk menggunakan tilka, bukan menggunakan zalika, bukan menggunakan haula'i atau ulaika, enggak. Namun menggunakan tilka. Kenapa? Karena dia adalah isim jamak ghairu aqil. Isim jamak ghairu aqil. Dan itu meja-mejanya murid-murid atau meja-mejanya para murid. Wa tilka makatibut tullabi. Makatibun
At-tullabu menjadi makatibut tullabi. Isim bersandar dengan isim lainnya. Mudhaf, mudhafun ilaih. Wa karasiyuhum, dan kursi-kursi mereka. Mereka kembali kepada at-tullab. Dan kursi-kursi mereka. Maktabul mudarrisi, mohon maaf. Maktabul mudarrisi kabirun. Mejanya Pak Guru besar. Wa makatibut tullabi saghiratun. Dan meja-mejanya para siswa kecil. Dilihat di sini menggunakan saghiratun. Walaupun dia adalah tullab, namun menggunakan saghiratun karena saghiratun ini mensifati meja, bukan mensifati tulabnya. Yang disifati saghiratun, kata saghiratun ini mensifati makatibu, yang mana makatibu adalah isim jamak ghairu aqil. At-tullabi hanya sebagai mudhafun ilaih. Di saghiratun ya sifat untuk makatibu. Makatibu wa makatibut tullabi saghiratun. Sampai di sini mungkin ada yang belum paham atau yang perlu dijelaskan ulang, silahkan ditanyakan. Langsung dinyalakan mikrofonnya, tidak mengapa. Jadi sepertinya Ummu Fikril mau bertanya, tanya apa ya? Saya lupa. Ini Ustadz yang tadi itu hadza fasluna, bukannya itu hadza faslina, bukan ya Ustadz? Bukan, karena di Bukan sini. masuk Kenapa mudhof faslina? logika itu. Kenapa faslina? Hadza itu bukan termasuk mudhof, bukan? Bukan. Ya. Oh, gitu. Karena di sini Oke. sudah titik ya. Karena sebelum hadza ini sudah titik, sudah selesai. Kalimatnya sudah selesai, maka hadza fasluna ini jika di dalam i'rab ini bukan mudhaf namun sebagai mubtada dan ini sebagai khabar. Oh ya. Dan ini menjadi isim yang berharokat dhammah, bukan bukan sebagai mudhafun ilaih, bukan. Hadza fasluna, bukan hadza faslina. Karena hadza tidak mengkasrohkan isim yang jatuh setelahnya. Yang dia mengkasrohkan itu ketika fi hadzal faslina. Ya, karena kedahuluan fi. Ya. Kalau ketika sebelum hadza ini ada huruf jar, maka yang dikasrohkan oleh huruf jar bukan kata tunjuknya, namun isim yang jatuh setelah kata tunjuk tersebut. Karena hadza atau teman-temannya yang mana dia adalah kata tunjuk itu tidak bisa berganti harokatnya. Harokatnya itu tetap. Barakallahu fikum. Selanjutnya silahkan kami kembali buka kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin membaca dan mengartikan, mencoba membaca dan mengartikan pembahasan kita, bacaan kita. Baik, silahkan Pak Nur Rahman. Syukran Ustaz. Bismillah. في فصلنا 10 طلاب وهم من بلاد مختلفة. هذا محمد وهو من اليابان، وهذا خالد وهو من الصين، وهذا أحمد وهو من الهند، وهذا إبراهيم وهو من غانا، وهذا إسماعيل وهو من نيجيريا، وهذا يوسف وهو من إنكلترا، وهذا بيرم وهو من تركيا، وهذا عمار وهو من ماليزيا.
Malaysia. Malaysia. وهذا علي وهو من أمريكا وهذا أبو بكر وهو من يوناني. خلاص. Diartikan silakan. Di dalam kelas kami ada 10 siswa dan mereka dari berbagai negara yang berbeda. Ini Muhammad dan dia dari negara Jepang. Wahada Khalid dan dia Khalid dan ini Khalid dan dia dari Cina. Dan ini Ahmad dan dia dari India. Dan ini Ibrahim dan dia dari negara Ghana. Dan ini Ismail dan dia dari negara Nigeria. Dan ini Yusuf dan dia dari negara Inggris. Wahada dan ini Bayram dan dia dari Turki. Wahada Ammar dan ini Ammar dan dia dari Malaysia. Wahada Ali dan ini Ali dan dia dari Amerika. Wahada Abu Bakar dan ini Abu Bakar dan dia dari Yunani. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Nur Rahman. Barakallahu fikum. Fi faslina asyaratu tullabin. Fi faslina, di kelas kami, asyaratu tullabin. Perhatikan di sini. Karena tullab itu adalah jamak untuk isim mudzakkar. Dan dia dihukumi sebagai mudzakkar pula. Karena dia jamak akil juga. Karena dia mudzakkar, maka bilangannya menggunakan bilangan muannats. Dan isim yang jatuh, yang terbilang, yang dibilang, itu adalah isim menggunakan isim jamak yang berharokat kasrah tanwin. Asyaratu tullabin. Karena jumlahnya dari 3 sampai 10. Asyarah itu 10. Terakhir menggunakan jamak kasrah tanwin. Nanti kalau 11, nanti menggunakan mufrad. Bukan menggunakan jamak. Wa fi faslina asyaratu tullabin. Di kelas kami terdapat 10 murid. Wahum min biladin mukhtalif. Dan mereka, hum ini kembali kepada murid. Wahum dan mereka min biladin mukhtalifatin. Dari negara-negara. Biladun jamak dari baladun. Mufradnya baladun. Baladun jamaknya biladun. Wahum min biladin mukhtalifatin. Dan mereka dari negara-negara yang berbeda. Karena bilad itu adalah jamak ghairu aqil, maka dihukumi sebagai perempuan. Maka sifatnya pun menggunakan sifat perempuan. Wahum min biladin mukhtalifatin. Dan mereka dari negara yang berbeda-beda. Hadza Muhammadu wa huwa minal Yaban. Ini Muhammad, orang pertama namanya Muhammad. Dia datang dari Jepang. Wa hadza Khalidu wa huwa minas Sini. Ini Khalid, dia datang dari Cina. Wa hadza Ahmadu wa huwa minal Hindi. Dan ini Ahmad, dia datang dari India. Wa hadza Ibrahim wa huwa minal Ghana. Ini Ibrahim, dia dari Ghana, negara Ghana. Wa hadza Ismail wa huwa min Nigeria. Dan ini Ismail, dia dari Nigeria. Wa hadza Yusuf wa huwa min Inglaterra. Dan ini Yusuf, dia dari Inggris.
Wa hadza Bayramu wa huwa min Turkiya. Dan ini Bayram, dia datang dari Turki. Wa hadza Ammar wa huwa min Malaysia. Dan ini Ammar, dia dari Malaysia. Wa hadza Ali wa huwa min Amerika. Dan ini Ali, dia dari Amerika. Wa hadza Abu Bakar, Abu Bakrin wa huwa min Yunani. Dan ini Abu Bakar, dia dari Yunani. Perhatikan di sini penyebutan negara-negara. Dari Yaban sampai dengan Yunan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semuanya. Karena ada 10 murid dari negara yang berbeda-beda. Masya Allah. Dari 10 negara. 10 murid dari 10 negara. Yang perlu digarisbawahi, yang perlu diketahui di sini adalah bagaimana penggunaan kata negara di sini. Al-Yaban, Al-Sin. Kalau Indonesia, wa huwa min Indonesia. 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 Bukan Indonesia. Kalau Indonesia itu kewarganegaraan. Ya. Indonesia. Sebagaimana Malaysia, kalau dia orang Malaysia, ana Malaysia, ana Malaysia, saya orang Malaysia. Namun ana min Malaysia, saya datang dari negara Malaysia. Ya sedikit berbeda seperti itu. Selanjutnya silakan, nanti kita akan bahas lagi. Ustaz, berarti kalau nama negara itu tuh diakhirin alif, jadinya bacanya panjang ya? Iya. Malaysia. Itu negara. Nanti penjelasan tersebut biladil ladzi fi Asia. Karena penisbatan dan negara itu berbeda. Kalau ini kan negara, bukan penisbatan. Kalau negara seperti semuanya seperti itu, dan tidak semuanya, sebagaimana Bapak Ibu sekalian lihat di sini, seperti halnya Yunan, ini tidak ada Yunana, Yunani. Sini juga bukan Sina, namun Sini. Hindi juga Al-Hind, minal Hindi. Namun selainnya kebanyakan diakhiri dengan alif atau dipanjangkan. Baru nanti kalau penisbatan baru biasanya ditambahkan ya di sana. Alifnya dihilangkan diganti ya. Barakallahu fiikum. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mencoba kembali untuk membaca dan mengartikan, kami persilahkan. Sini masih ada 2 baris. Bisa 2 atau 3 orang, kami minta 2 atau 3 orang untuk membaca dan mengartikannya. Silahkan. Barakallahu fikum. Mungkin yang belum membaca atau yang sudah membaca juga boleh. Silahkan Pak Nur Rahman. Dari mana Ustaz? Kurang ke atas. Tampilan layar. Tampilan layar kurang bawah sedikit. Dari min biladin. Ya, hum min biladin mukhtalifatin. Silakan. Hum min biladin mukhtalifatin wa lughatuhum mukhtalifatun wa alwanuhum mukhtalifatun. Diartikan dulu, baru dilanjutkan. Mereka dari negara-negara yang berbeda-beda dan bahasa mereka berbeda-beda. Wa alwanuhum mukhtalifatun. Dan alwan. Alwan itu apa? Tadi kata launun, alwanun, warna. Dan warna mereka berbeda. Akan tetapi warna kulit mereka berbeda-beda.
Lanjut, dibaca lagi. Dan akan tetapi negara mereka satu. Walakin Warabbuhum dinuhum walakin dinuhum. walakin dinuhum wahidun warabbuhum wahidun wa nabiyyuhum wahidun wa qabalatuhum wahidah hum Wahidatun. muslimun wahidatun hum muslimuna wal muslimuna ikhwatun. Iya. Dan akan tetapi agama mereka satu dan Tuhan mereka satu dan Nabi mereka satu dan sebelum mereka satu mereka para beragama muslim dan muslimah bersaudara. Dan kaum muslimin itu saling bersaudara. Baik. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Nur Rahman. Jazakumullah khairan. Hum min biladin mukhtalifatin. Mereka ini dari negara yang berbeda-beda. Kembali di sini disuguhi bilad adalah jamak ghairu aqil, sifatnya perempuan. Hum min biladin mukhtalifah wa lughatuhum mukhtalifatun. Perhatikan di sini. Lughatun itu tidak panjang ya. Kalau mufrad bahasa itu tidak panjang. Lam, gha, dan tak marbutah. Lughatun. Kalau jamaknya lughat, tak marbutahnya dihilangkan, diganti alif dan tak maftuhah. Tak marbutahnya dihilangkan, diganti alif dan tak maftuhah. Dia termasuk jamak muannas salim. Lughatun, lughat. Wa lughatuhum, dan bahasa-bahasa mereka. Nah, lughat itu jamak dari kata lughatun. Dan bahasa-bahasa mereka mukhtalifatun, menggunakan berbeda-beda. Mukhtalifah dia sifatnya perempuan karena lughatun adalah jamak ghairu aqil. Jamak ghairu aqil. Walughatuhum mukhtalifatun, dan bahasa-bahasa mereka berbeda-beda. Wa alwanuhum mukhtalifah, dan warna mereka juga berbeda-beda. Alwan dari jamak dari launun. Launun alwanun. Launun alwanun. Maksudnya warna kulit mereka. Ya, sebagaimana kita tahu orang Asia, orang Afrika, orang Amerika, ataupun orang Eropa, warna kulitnya mereka berbeda-beda. Ya, kita Asia dari Indonesia sama orang Asia yang lainnya pun sedikit berbeda, walaupun hanya sedikit sekali. Namun ketika kita sama orang Arab, ketika kita sama orang Eropa, orang Afrika, ya tentu berbeda-beda. Orang Cina sudah kelihatan berbeda sekali. Warna kulitnya berbeda-beda. Ya. Bahasa mereka juga berbeda-beda. Bahasa kita dan bahasa mereka berbeda-beda. Sebagaimana ini satu kelas mereka dari 10 negara, tentu mereka bahasanya berbeda-beda, warna kulitnya juga berbeda-beda. Namun mereka bisa bercakap-cakap karena mereka semuanya di kelas yang satu mempelajari bahasa Arab. Sebagaimana dahulu ketika saya kuliah itu, ada beberapa teman dari negara-negara tetangga, ada yang dari Filipina, ada yang dari Thailand. Itu mereka ketika kita diajak ngobrol mereka, maka kita akan nyambung ketika kita ngajak ngobrol mereka dengan bahasa Arab. Kita perhatikan di sini. Hum min biladin mukhtalifatin wa lughatuhum mukhtalifatun wa alwanuhum mukhtalif. Mereka dari negara yang berbeda-beda, bahasa mereka berbeda-beda, warna mereka berbeda-beda. Walakin, akan tetapi, dinuhum wahidun. Akan tetapi agama mereka satu. Mereka satu agama. Agamanya satu, yaitu Islam. Ketika agamanya satu, tentu
Rabbuhum wahidun. Tuhannya juga satu. Tuhannya sama. Karena agamanya sama, Tuhannya sama. Wa nabiyyuhum wahidun. Dan nabinya juga, nabi mereka itu sama satu. Wa kiblatuhum wahidun. Dan kiblatnya, arah untuk sholat itu satu. Sama-sama menghadap ke Ka'bah. Sama-sama menyembah Allah, sama-sama mengikuti Rasulullah karena Nabi dan Rasulnya adalah Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahum muslimun, hum muslimun. Mereka ini kaum muslimin. Wal muslimuna ikhwatun. Dan kaum muslimin ini saling bersaudara. Perhatikan di sini. Walakin dinuhum wahidun. Karena dinun itu mufrad. Dinun itu mufrad. Kalau jamaknya adyanun. Dinun itu mufrad. Agama itu tunggal. Kalau adyanun agama-agama. Agama-agama baru jamak. Jamaknya adyanun. Adyanun. Dinun adyanun. Tulisannya hamzah, da, ya-nya dipanjangkan baru ada nun. Adyanun. Karena dinun itu mufrad, maka sifatnya pun menggunakan sifat mufrad yaitu wahidun. Karena dinun dia adalah isim mufrad mudzakkar. Dinuhum wahidun. Agama mereka satu. Wa rabbuhum. Karena rabbun dia adalah tunggal. Rabbun. Rabbun. Dia tunggal. Maka menggunakan Rabbun dia tunggal, maka sifatnya juga tunggal. Wahidun. Wa rabbuhum wahidun. Wa nabiyuhum wahidun. Nabiyun juga tunggal. Nabiyuhum wahidun. Wahidun itu satu. Sifatnya tunggal. Kalau nabiyun itu satu. Kalau jamaknya ambiyaun. Ambiyaun. Wa kiblatuhum wahidatun. Perhatikan di sini. Yang tadi dinun, rabbun, nabiyun semuanya muzakkar. Namun ketika kiblatun, nah dia isim muannas, maka menggunakan wahidatun, bukan wahidun lagi. Namun menggunakan wahidatun. Hum muslimuna, mereka ini kaum muslimin. Wal muslimuna ikhwatun. Dan kaum muslimin ini satu dengan yang lainnya bersaudara. Terakhir silakan, masih ada satu paragraf lagi. Mungkin ada yang mau membaca, yang belum membaca, silakan. Atau yang ingin membaca ulang. Paragraf terakhir. Tip. Saya akan bacakan. Oh iya, Pak Nur Rahman mau membaca kembali. Silakan Pak Nur Rahman. Hadza mudarrisuna ismuhu Syekh. Hadza mudarrisuna, tidak dipanjangkan. Yang dipanjangkan nunnya. Hadza mudarrisuna ismuhu Syekh Bilal wa huwa minal Ismuhu Syekhu Bilal. ismuhu Syekh Bilal wa huwa minal Madinah wa huwa rijal salih. Rajulun, bukan rijalun. Wa huwa rajulun salihun. Nahnu nuhibbuhu katsiran. Iya. Artinya? Ini guru kami, nama beliau Syekh Bilal, dan dia dari kota Madinah, dan dia seorang laki-laki yang soleh. Kami sangat mencintai beliau, sangat mencintai beliau. Seperti itu. Barakallahu fikum.
Jazakumullah khairan Pak Nur Rahman. Hada mudarrisuna. Hada mudarrisuna. Karena ada tasdid menjadi menunjukkan bahwasanya di situ ada tasdidnya. Hada mudarrisuna. Mudarrisuna. Ini guru kami. Ismuhu mudarrisun, dia mudzakkar. Kalau muannas mudarrisatun. Maka kata tunjuknya menggunakan hadza bukan hadi. Ismuhu Syekhu Bilal. Namanya kata gantinya juga menggunakan hu karena dia kembali menggunakan dhamir huwa. Ismuhu namanya, nama beliau Syekhu Bilal, Syekh Bilal. Wa huwa minal Madinati, dan beliau ini datang dari kota Madinah. Wa huwa rajulun salihun, dan beliau adalah seorang yang saleh, seorang laki-laki yang saleh. Rajulun dia mufrad, kalau jamaknya rijalun. Rijalun itu jamak dari kata rajulun. Salihun, rajulun salihun. Nahnu nuhibbuhu katsiran. Kami sangat mencintainya. Kami sangat mencintainya. Baik. Saya kira itu pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita baca bisa diambil faidahnya dan bermanfaat bagi kita semuanya, di mana kita membahas berkaitan dengan apa yang telah kita pelajari sebelumnya dan ditambahkan di sini pengenalan tentang negara-negara. Dari apa yang telah kita pelajari dari kata ganti, kemudian dari dhamir, kemudian dari jamak akil dan ghairu akil, bagaimana penggunaan sifat yang ada di sana, kemudian dan seterusnya, banyak sekali tadi kita sudah singgung semuanya. Begitu juga tentang mudhaf mudhafun ilai, kemudian jar wa majrur, huruf yang didahului oleh huruf jar, dan ada di sini tentang nama negara-negara dan lain sebagainya telah kita pelajari sebelumnya. Kebanyakan hanya kita mengulang saja. Namun walaupun kita mengulang, namun di sini masih banyak hal yang baru yang perlu kita gali dan gali lagi, terutama dalam kosakatanya. Sekali lagi, ketika kita menghafalkan atau mendapatkan kosakata baru, hendaknya kita cari jamaknya. Jika kita mendapatkan kosakata berupa isim mufrad, maka usahakan kita cari jamaknya. Begitu juga sebaliknya, jika kita mendapatkan kosakata jamak, maka kita cari mufradnya. Dari mana kita mendapatkannya? Bisa dari kamus. Kalau kamus offline, insya Allah Bapak Ibu sekalian bisa menemukan di sana. Namun kalau kamus online, jarang yang bisa mendatangkan jamaknya, kecuali kamus-kamus yang memang dia khusus kamus bahasa Arab ke bahasa Arab. Sebagaimana contoh kamus online yang saya miliki itu kamus yang saya download di Play Store atau di App Store juga ada. Itu Al-Ma'ani. Al-Ma'ani ada bahasa Arab Indonesia, ada Arab Inggris. Namun yang ketika kita mencari jamak itu paling gampang ketika kita menggunakan kamus Arab ketemu dengan Arab, bahasa Arab ke bahasa Arab. Nanti akan dijelaskan, oh ini, namun artinya dengan bahasa Arab dijelaskan, dan di situ disebutkan pula jamaknya. Berbeda halnya ketika kita mendatangkan kamus online, karena sekarang zamannya digital, banyak dari kita itu malas untuk membuka kamus yang buku. Maka kita tidak akan menemukan, jarang sekali, dan saya tidak pernah menemukan atau sangat sering, hanya sekali dua kali menemukan
kamus yang mendatangkan jamaknya. Jika kita mencari mufradnya, dari mufradnya kita akan disuguhi jamaknya itu sangat sedikit sekali. Berbeda halnya dengan kita menggunakan kamus offline, kamus buku. Contohnya kamus yang ringan itu kamus Mahmud Yunus, atau yang agak besar, yang lebih besar lagi itu kamus Al-Munawwir. Walaupun itu adalah kamus Arab Indonesia, kita akan disuguhi di situ, mungkin kita cari maktabun di atas. Dari kata kataba, kita cari dari kata kataba terlebih dahulu, nanti kita akan temukan di sana maktabun. Di situ akan disebutkan jamaknya adalah makatibun. Begitu juga kursiun, karena kursiun tidak ada kata aslinya, maka kita langsung cari kok dari huruf kaf, kursiun, nanti akan disebutkan di situ jim dengan apa simbol jim, itu maksudnya jamak. Sebagaimana di sini di al-kalimatu al-jadidah itu di sini ada kata jim, huruf jim, ini maksudnya jamak, jamaknya. Itu juga di dalam kamus juga seperti itu, jin, jamaknya. Ya. Jadi saya sarankan bagi Bapak Ibu sekalian untuk mencari jamak dari kosakata yang sudah diketahui. Jamaknya apa, mufradnya apa, begitu juga sebaliknya, mufradnya apa, jamaknya apa. Karena memang banyak dari jamak-jamak itu, sebagaimana pada 2 pertemuan yang lalu kita singgung, jamak itu ada jamak yang ada yang mengikuti kaidahnya, yang ada kaidahnya. Untuk mu'annas, untuk perempuan itu jamak mu'annas salim. Sebagaimana kemarin sudah kita singgung jamak mu'annas salim. Yang mana dia hanya ditambahkan alif tak di belakangnya. Jika jamak berakhiran alif tak, kemungkinan besar dia adalah jamak mu'annas salim. Jamak yang ditambahkan alif tak di belakangnya. Dan tidak semua isim mu'annas bisa dimasukkan ke jamak mu'annas salim. Karena dia menggunakan jamak taksir. Begitu juga untuk isim mudzakkar. Itu ada kaidahnya, yaitu menggunakan jamak mudzakkar salim. Yaitu ditambahkan alif nun, wawu nun. Wawu nun di belakangnya. Ditambahkan wawu dan nun di belakangnya. Dan tidak semua isim mufrad bisa masuk ke dalam jamak mudzakkar salim. Tidak semua isim mudzakkar itu bisa masuk ke dalam jamak muannats salim. Karena banyak juga isim yang masuk jamaknya itu menggunakan jamak taksir. Entah itu laki-laki, isim yang laki-laki muannats ataupun mudzakkar, dia masuk ke dalam jamak taksir. Dan sekali lagi, jamak taksir itu tidak ada kaidahnya. Kita tidak bisa mengetahui bagaimana ini perubahannya bisa seperti itu. Maka jalan satu-satunya adalah kita mencarinya di kamus atau kita mendengarkan dari orang Arab langsung. Atau mendapatkan dari ustadz atau yang lainnya. Jadi kita mendengarkan langsung dari seseorang langsung, atau kita menemukan di dalam kitab atau di kamus. Jadi itu saja. Selainnya tidak, walaupun kita rubah-rubah, kita seperti ini seperti itu, belum tentu jamak taksir yang lainnya harus seperti itu. Karena jamak taksir satu dengan yang lainnya itu perubahannya berbeda-beda dari mufradnya. Barakallahu fikum, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, mari kita ikhlaskan niat kita belajar bahasa Arab untuk mengangkat kebodohan dan juga menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Karena memang kita belajar bahasa Arab, kita sebagai seorang muslim wajib untuk mempelajari agama kita, mengetahui apa yang ada di agama kita. Baik, mari kita tutup, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.